Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan kesempatan Tuhan boleh memberikan kami kembali untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan tolong kami supaya melalui firman Tuhan kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya di dalam Engkau, di tengah-tengah kondisi kami saat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil di kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 hingga ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 hingga ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman tersebut di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di sini yang tidak pernah merasa khawatir pada saat ini? Kekhawatiran membuat kita semakin panik dan cemas di dalamnya. Kita yakin, dan saya juga yakin bahwa di tengah-tengah kondisi kita saat ini kita juga merasakan yang namanya khawatir. Kenapa? Karena kita sudah mulai menjaga diri, social distancing, stay at home di rumah masing-masing. Ini anjuran dari pemerintah juga supaya kita tidak terjangkit atau terkena oleh virus ini. Ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang pada saat ini. Tetapi menjadi ketakutan kita pada saat ini. Apa yang menjadi ketakutan kita? Faktanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa manusia pasti mengalami dan merasakan yang namanya kekhawatiran atau pergumulan hidup di dalam hidupnya. Kenapa hal ini menjadi sesuatu yang pasti? Karena kita berdosa. Sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, dunia menjadi rusak, dan efek dari dosa itu juga membuat manusia selalu mendapat pergumulan, mendapat kekhawatiran di dalam hidupnya. Tetapi yang menjadi kabar sukacitanya kita, Tuhan tahu itu semua, Tuhan mengerti itu semua. Maka dari hal itu, Dia datang buat kita semua, memberi kepastian kepada kita yang berdosa. Di dalam surat yang kita baca tadi, Petrus memberikan satu saran, satu nasihat kepada jemaat yang ada di perantauan, yang mengalami penganiayaan dan pergumulan di dalam hidup mereka, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka. Di sini tujuan dari surat yang diberikan oleh Petrus kepada mereka, untuk mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka, segala pergumulan mereka kepada Tuhan. Mungkin kekhawatiran ini membuat mereka memikirkan, terbagi-bagi pemikiran mereka. Pergumulan A belum selesai, B sudah datang lagi, membuat mereka sulit untuk bertahan hidup seperti apa. Disinilah mulai masuknya iblis untuk mengacau balaukan kehidupan manusia itu,
sehingga manusia itu tidak fokus lagi kepada Tuhan. Disinilah iblis membuat kita untuk tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi kepada masalah itu sendiri. Ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Dia akan seperti singa yang mengaum dan akan menelan kita. Artinya di sini bahwa iblis juga bekerja di dalamnya. Iblis kalau melihat kita khawatir, melihat kita takut, dia tertawa, dia senang. Karena kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kita tidak fokus dan kita tidak dekat lagi kepada Tuhan, tetapi kepada masalah itu sendiri. Tetapi hari ini kita bersama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari firman yang kita bersama-sama tadi baca. Yang pertama, mari kita belajar untuk kita kembali fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu. Kata rendahkan diri ini adalah membawa kita untuk tidak mengandalkan diri kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi takut di dalamnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menjadi kuat di dalamnya. Masalah, kekhawatiran, ketakutan, itu pun akan sirna sedikit demi sedikit di dalam Tuhan. Karena kita percaya pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk melewatinya, memampukan kita untuk menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Semakin besar pergumulan yang kita hadapi, seharusnya semakin kita kuat bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, semakin besar pergumulan yang kita hadapi, seharusnya semakin kita kuat bersandar kepada Tuhan. Makanya dari itu, kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, punya sikap berserah, bukan menyerah. Ini sesuatu yang harus kita mengerti. Kadangkala sebagai manusia ataupun orang-orang yang percaya, kita cepat menyerah di dalamnya. Ketika masalah, pergumulan datang, kita menyerah di dalamnya. Tetapi kita belajar hari ini untuk tidak menyerah, tapi berserah di dalam Tuhan. Ini menjadi prinsip atau positif yang benar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena berserah berarti artinya kita tunduk kepada kehendak Allah. Kita tunduk kepada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang kita banyak dianjurkan untuk stay at home di rumah kita masing-masing. Banyak orang sekarang melakukan kegiatan mereka masing-masing di rumah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Seharusnya dengan kita berada di rumah, membawa kita melakukan banyak kegiatan. Kegiatan apapun itu yang membuat kita menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri juga. Melalui sosial media kita juga, melalui apapun yang kita lakukan, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita pada saat-saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui keadaan kita sekarang ini, seharusnya kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, supaya iblis itu tidak menggagalkan fokus kita kepada Tuhan, menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi kita semakin dekat, semakin datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita, sebab ia yang memelihara kamu. Memelihara di sini artinya bahwa dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang terjadi saat ini. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kekhawatiran dan ketakutan kita saat ini. Tetapi dia sedang bekerja
menyediakan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yakinkanlah hal ini menjadi kekuatan bagi kita. Serahkan segala kekhawatiran kita, sebab Ia yang memelihara kita. Dia tahu segala sesuatunya. Dia mengerti akan kondisi kita. Untuk menutup perenungan kita pada hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian membuka ayat Alkitab di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati kita melalui perenungan kita pada hari ini, memberi kekuatan bagi kita, memampukan kita, terlebih iman kita tetap kuat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami kembali boleh diingatkan untuk semakin dekat, semakin teguh imannya di dalam Engkau, dan mempercayakan diri ini kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, di tengah kondisi kami saat ini, ada masih kekhawatiran di dalamnya. Biarlah kekhawatiran itu boleh sirna ketika kami terus berserah di dalam Engkau. Tolong berkati kami semua Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Tolong pulihkan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.